belajar tanda-tanda adanya Allah bagi para pemula. Sedangkan dulu pernah kita berhadapan dengan syattana man qala al-aqwanu dalilun ala wujudil mukawwini wa man qala wujudul mukawwini dalilun ala wujudil aqwan. Sangat jauh perbedaan keyakinan orang yang mengatakan alam ini tanda adanya Allah yang menciptakan alam, dengan orang yang mengatakan adanya Allah sebagai tanda adanya alam. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian ini apakah kalian tidak melihat? Maka oleh sebab itu berkaitan dia dengan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Berbeda dengan orang man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Kalau masih ada orang itu mengatakan siapa saja yang mengetahui dirinya, maka berarti dia mengetahui Tuhannya. Berbeda dengan orang yang mengatakan siapa yang mengetahui Tuhannya, maka berarti dia mengetahui dirinya. Saudara, itu dengan unsur-unsur nafsaniyah yang 7 yang ada pada juga pada latifah itu. Sehingga dengan demikian ketika kita memandang diri kita ini, kita wajib memandang apa yang ada dalam diri kita. Maka itu sebabnya dia mengatakan Rabbun wa abdun wa nabiyun wa didun, Tuhan dan hamba, kemudian tiada dan lawanan. Kemudian sampai dia mengatakan bahwa hakikat daripada ketauhidan mengesahkan hak, mengesahkan Allah itulah meninggalkan hak. Meninggalkan hak. Meninggalkan hak ini adalah meninggalkan ini alam. Dalam arti dalam saat itulah kita bisa memahami makna daripada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, panai telah binasa kebinasaanku, wabi panai wajadtuka anta, dalam kebinasaanku itulah aku bertemu dengan dirimu, kata daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya seperti yang sudah kita singgung kemarin, bahwa ma'rifatnya Abu Bakar Siddiq dengan ma'rifatnya Ali bin Abi Thalib berbeda. Berbeda ma'rifat daripada Abu Bakar Siddiq dan ma'rifat Ali bin Abi Thalib. Kalau ma'rifatnya Abu Bakar Siddiq memang masih dia memperalat akan alam ini untuk dapat mengetahui hakikat yang menciptakan alam. Sedangkan kalau Ali bin Abi Thalib, dia tidak perlu memperalat alam ini untuk sampai kepada Allah yang menciptakan alam. Jadi disitulah Naksabandiyah dengan Qadiriyah. Jadi kalau yang dari Abu Bakar Siddiq ini adalah Naksabandi, yang dari Ali bin Abi Thalib itu yang Qadiriyah. Padahal ini yang sudah disinggung juga, jarak antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syihabuddin An-Naksabandi itu sangat jauh. Tetapi kenapa para ahli tarekat lalu menggabungkan tarekat Qadiriyah An-Naksabandiyah? Karena memang ada kaitannya, ada proses untuk sampai kepada apa yang dietekadkan oleh Ali bin Abi Thalib secara ma'rifat. Itu dapat kita sampai melalui proses tarekat Naksabandi ini yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga dengan demikian dalam dunia ma'rifat memang kadang-kadang kita bingung, seperti ungkapan-ungkapan yang sering saya jadikan sebagai contoh. Tak ada beda antara yang menyembah dan yang disembah. Sementara Junaid al-Baghdadi mengatakan bahwa tidak akan bisa sampai yang menyembah itu kepada yang disembah kalau secara zati, karena yang menyembah ini tetaplah dia makhluk, yang disembah itulah Khalik yang menciptakan. Lalu wujud daripada sampainya seorang abid kepada ma'bud
adalah apabila dia tetap ingat kepada Allah. Apabila tetap ingat, tidak pernah lupa kepada Allah, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka latih diri. Pertama dengan zikir mampu isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau Naksabandi dia la ilaha illallah 155 kali. Nah, barulah dilanjutkan dengan 50 kali Allah, 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 Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan hu 66 kali. Hu 66 kali. Nah, nanti kalau mau masuk kepada Panaul Asrar, Asrul Asrar dulu dengan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Jadi masuknya itu hu, keluarnya Allah. Nah, adapun masuk kepada Panaul Asrar sudah tidak mengeluarkan napas melalui tenggorokan, tetapi hu-nya itu masuk melalui hidung, Allah-nya juga masuk melalui keluar melalui hidung. Itu yang menjadi Panaul Asrar, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Zikir tak berhuruf dan tak bersuara itu. Sehingga kalau sudah lelah kita muter tasbih begini, berarti mulut kita sudah lelah mengatakan hu Allah, hu Allah. Tinggal sekarang hidung saja memasukkan lafaz hu, mengeluarkan lafaz Allah, tak bersuara, tak berhuruf. Kalau mampu abadi semacam ini, nah itulah yang hakikat daripada usul. Lalu buktikan enggak apakah usul kita ini. Bagaimana pembuktiannya? Kalau ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, menyakiti kita, masih marah enggak? Kalau masih marah berarti belum usul. Kalau ada orang-orang muji kita merasa tersanjung, berarti kita belum usul. Kalau sudah tidak ada pengaruh orang yang menghina dan orang yang mencaci maki kita, tetap saja yang kita ingat adalah Allah, berarti kita sudah usul. Barulah kita dikatakan usul kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna daripada tauhidu haqqin bi tarki haqqin wa laysa haqqun siwaya wahdi. Jadi hakikat pengesaan Allah itu adalah dan meninggalkan akan hakikat daripada makhluk. Apa hakikat makhluk? Baru, berubah, fana, binasa. Apa hakikat daripada hak Allah? Yaitu adalah qadim dan baqa. Maka dikatakan walaisa haqqun siwaya wahdi. Jadi tidak ada Tuhan selain daripada saya, sendirian saya jadi Tuhan, kata Allah. Wa ansyadu aidan, dan mereka juga bernasyid. Kemudian apa katanya? Sirru sirri min janabil qudsi afnan, lakin bidzakal fana anni kad ahyani. Yaitu rahasia daripada rahasiaku, min janabil qudsi, dari arah kesucian, afnani, kebinasaanku. Ini nun pada nani ini adalah kata daripada si munsyid, yaitu ahli marifat itu. Lakin bidzakal fana, tetapi dengan kebinasaan itu, anni, daripada aku, kad ahyani, dia Allah menghidupkan aku. Waraddani, dan ia membalikan aku. Lil baqa, bagi yang maha abadi. Hatta a'bura, sehingga saya bisa mengambil suatu ibrah. An jamalin hadratihi, daripada keindahan hadrat Allah. Likullin haimani, yaitu bagi semua persangkaan-persangkaanku. Watartu fi malakuti min ajabihi, dan saya terbinasaan. Kebinasaan apa yang dibinasakan itu? Yaitu sifat makhluk itu yang dibinasakan. Lalu gantikanlah dia dengan sifat abadi, sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Apa sifat ilahiyah? Sifat ilahiyah itu hak. Sifat ilahi hak itu apa? Yaitu adalah tidak ada dusta di antara kita. Artinya apa? Jangan sampai kita merekayasa sesuatu
yang akan bisa menjadi hijab. Kita pura-pura menjadi orang yang taat beribadah, padahal kita adalah orang yang sangat-sangat malas. Kita berpura-pura menjadi orang baik untuk menutupi kejahatan kita. Kita berpura-pura menjadi orang alim, padahal kita bodoh. Kita berpura-pura menjadi orang kaya, padahal kita fakir. Pokoknya ini ada keterpura-puraan. Itu adalah merupakan sifat daripada yang baru yang perlu kita binasakan. Maka beralihlah kepada hakikinya. Hakikinya itu apa? Kepasrahan. Kepura-puraan itu adalah harus ditinggalkan, digantikan dengan kepasrahan. Pasrah total kepada Allah yang menciptakan kita. Wan sadahul mu'allifu. Pada tiga nazam ini adalah merupakan penjelasan daripada makalah yang singkat ini, mengatakan al-aqwanu thabitatun bisbatihi wa mamhuwatun bi'adiyati dzatihi. Artinya alam ini akan kelihatan masih nampak dengan sebab ada penampakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan hilang daripada perasaan kita, daripada pengakuan kita, daripada pengetahuan kita, dan daripada pandangan kita adalah dengan sifat wahdaniyatullah. Seperti yang pernah kita dikasih tahu dalam hikmah ini, pertama, jangan mengetahui sesuatu selain daripada Allah itu, tidak usah diketahui selain daripada Allah. Yang kedua, jangan mengakui selain daripada Allah. Yang ketiga, jangan merasakan selain daripada Allah. Yang keempat, jangan memandang selain daripada Allah. Dalam sholat, di saat kita menyembah itu, jangan mengetahui bahwa diri kita yang melakukan sholat. Jangan mengakui bahwa diri kita yang melakukan sholat. Jangan merasakan bahwa diri kita yang melakukan sholat. Jangan memandang bahwa diri kita yang melakukan sholat. Karena apa? Karena sungguhnya kita ini tidak ada. Kita tidak ada. Maka yang memandang itu kalau begitu siapa? Karena kita tidak ada, apa yang memandang? Apa yang mengetahui dan siapa yang diketahui? Apa yang merasa dan siapa yang dirasa? Apa yang dipandang dan siapa yang memandang? Karena kita ini tidak ada. Kalau tidak ada, apa yang kita persembahkan? Siapa yang mempersembahkan? Dan karena kita tidak ada, kita tidak mempersembahkan apa-apa. Karena kita tidak mempersembahkan apa-apa, karena kita tidak ada. Karena kita tidak ada. Kalau begitu, gerakan-gerakan ini yang majazi, yang menggerakkan kita Allah, yang menggerakkan hati kita untuk melakukan ibadah itu Allah, yang menggerakkan rukun kauli kita, mulut kita bisa mengucapkan rukun kauli Allah. Karena apa? Bukan kita yang punya mulut ini, Allah. Yang menggerakkan tubuh kita, anggota tubuh kita ini Allah. Yang mengungkap perasaan kita supaya mau sholat adalah Allah. Nah itulah sebabnya ketika hayya ala sholat, kita tidak jawab dengan insya Allah, tapi la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya upaya kami untuk melakukan yang baik-baik, dan tak ada kekuatan bagi kami untuk menghindar daripada yang jahat-jahat, kecuali yang diberikan oleh Allah. Kalau begitu, bagaimana kalau orang itu tidak melakukan salat? Apakah dia tidak sholat karena dijadikan oleh Allah, karena Allah tidak memberikan dia gerakan untuk melakukan sholat? Lalu kalau begitu, kenapa orang itu diazab? Ya karena memang sudah direncanakan untuk mendapatkan azab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah tidak memberikan dia untuk kemampuan melakukan sholat, tidak memberikan dia kemampuan untuk sholat. Karena memang sudah didesain oleh Allah untuk diazab. Jangan sampai nanti kalau Allah yang menyebabkan orang sholat dan tidak sholatnya, lalu kenapa yang sholat dimasukkan ke dalam surga, yang tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka? Masyarakat sakar qalu lam nakum minal musholin. Kenapa kalian dimasukkan dalam neraka sakar? Karena kami tidak sholat. Lalu seperti tadi itu, kita tidak bisa untuk mengetikatkan bahwa Allah yang sholat. Walaupun ahli marifat mengatakan tidak ada beda antara yang menyembah dan disembah dengan yang disembah. Karena dengan alasan seperti tadi itu, kita ini tidak ada, lalu siapa yang menyembah? Kita tentunya apa? Apa yang kita persembahkan?
Apa yang kita persembahkan? Karena kita tidak punya apa-apa. Sebab diri kita sendiri tidak ada. Nah, pandangan marifat. Tapi kalau pandangan syariat tetap yang menyembah itulah kita, yang disembah Allah. Karena pandangan syariat. Maka oleh sebab itu jangan mentang-mentang marifat mengatakan bahwa tidak ada beda yang disembah dengan yang menyembah, lalu dia tidak menyembah, maka salah ya. Karena apa? Nanti kita lihat di sini ada makalah yang mengatakan bahwa untuk mengetahui bahwa kita ini senantiasa bersama Allah apabila syariat kita lakukan secara sempurna. Apabila kita melakukan syariat secara sempurna, barulah kita dapat mengatakan diri kita bahwa tidak pernah berpisah dengan Allah. Kalau dia tidak pernah sholat, tidak mau puasa, tidak mau melakukan kebagusan, apalagi juga dia timpali juga dengan kejahatan, lalu mengatakan dirinya bahwa dia selalu bersama Allah, nonsense, nggak bisa. Nggak bisa. Karena siapa yang lebih mulia, paling mulia? Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya syariat. Karena apa? Karena dia membuktikan bahwa Allah tidak pernah berpisah dengan dirinya. Bertanya orang lagi, kalau semua orang tidak ada yang berpisah dengan Allah, berarti kalau begitu banyak sekali Allah itu. Sekian banyak makhluk manusia misalnya. Sekian banyak manusia. Nah, itu kalau pandangan Allah itu sebagai satu sosok, bagi satu zat. Maka oleh sebab itu ajaran agama kita mengatakan Allah menyertai kita bukan dengan zatnya, tapi adalah dengan pengawasannya, dengan pengetahuannya, dengan pemeliharaannya, dengan hifzunnya. Kalau para rasul dengan ismahnya. Kalau kita sebagai manusia biasa lah dengan hifzah hafazahnya, pemeliharaannya.